Selamat bertemu para siswa SMA, MA, khususnya yang tertarik tentang pembahasan simulasi KSNP 2021 yang salah satu soalnya mirip dengan OSK 2019 nomor 7. Karena itu saya hanya akan membahas pembahasan OSK 2019 nomor 7 ya. Kebetulan diambil di buku saya ini ada halaman 386 nomor 7 ya. Halaman 386 nomor 7. Jadi kalau Anda lihat di halaman 386 nomor 7 di buku ini ada soalnya ya. Jadi saya hanya akan membahas ini ya untuk gambaran simulasi KSNP 2021. Saya baca soalnya sambil saya klat ya, soalnya kira-kira seperti apa. 3 buah partikel, jadi gambar ini diketahui, ada 3 buah partikel A, B, dan C yang bermassa sama M. Jadi massanya semua sama ya. Jadi massa A sama dengan massa B, sama dengan massa C, sama dengan M. Itu diketahui. Dapat meluncur sepanjang lintasan lingkaran licin. Jadi lintasan lingkaran itu licin, jadi tidak ada gesekan. Ya, biasanya kalau kata licin itu biasanya berlaku hukum kekalahan energi. Ya, kalau nanti dia berjalan setelah tumbukan ya, itu berlaku kekalahan energi kalau dia jalan dengan sendirinya. Pada bidang horizontal, jadi lingkaran ini ada di bidang horizontal ini ya, meja ini, jadi lingkarannya ada di sini ya. Lingkarannya ada di sini, di meja ini, persis meja ini. Partikel B dan C terhubung oleh suatu pegas. Jadi ini partikel B dan C terhubung oleh pegas ya. Dengan tetapan pegas K. Dan panjang naturalnya R. Jadi panjang naturalnya R ya. Karena itu kalau Anda lihat ini R, ini 2R. Ya, ini R, ini 2R. Artinya panjang pegas itu dia ada di antara kedua lingkaran ini, berarti panjangnya R. Panjang natural itu artinya panjang tanpa tertekan ya. Pada awalnya sistem B dan C berada dalam keadaan diam. Jadi saya misalkan aja nanti tumbukan itu terjadi di titik tertinggi. Tapi dia boleh terjadi di mana aja ya. Di sini juga boleh, hanya untuk memudahkan saya ambil tumbukan terjadi di titik tertinggi. Jadi ini adalah sistem pegas BC, panjang natural R. Ya, mula-mula di sini tuh diam ya. Ya, sebelum tumbukan VB ini 0 ya. VB ini 0 ya. Jadi di sini 0 ini. Kecepatan B ini 0. Ini kecepatan C juga 0. Karena dia diam. Di sepanjang garis radial. Ini garis radial kan. Dan partikel A bergerak dengan laju V0. Nah, ini partikel A ini bergerak dengan laju V0. Waktu di sini tentu arahnya begini ya. Nah, tapi waktu dia menumbuhkan arahnya sudah sama. Karena dia berupa garis singgung. Jadi ketika dia sesaat sebelum menumbuk arahnya udah ke sana. Jadi tidak perlu lagi kita uraikan atas IJ. Ya, karena ini tumbukan satu dimensi ya, jadi tumbukannya satu dimensi ya. Jika koefisien restitusi tumbukan antara A dan B adalah E, jadi restitusi tumbukan itu E ya. Jadi restitusi tumbukan itu E. Jadi ada sebagian energi hilang karena ini tumbukan antara ini dan ini ya. Tapi setelah itu ini akan jalan kan, sesaat setelah tumbukan ini akan jalan. Nah, karena jalannya licin, maka untuk yang gerak setelahnya itu berlaku kekalahan energi. Tapi pada saat tumbukan tidak berlaku kekalahan energi. Karena ada sebagian energi hilang karena tumbukan antara A dan B. Ingat, tumbukan hanya antara A dan B ya, sesaat. Jika koefisien sudah, tentukan panjang maksimum pegas selama gerakan. Jadi kita ditanya panjang pegas maksimum. Jadi begini, setelah tumbukan ini kan jalan. Ya, ini juga akhirnya ikut jalan juga terseret. Makin lama pegasnya makin memanjang. Sampai suatu saat taruhlah di sini pegasnya sudah mencapai panjang maksimum. Ya, dan secara intuisi kita tahu kalau panjang pegas itu maksimum, maka omega B ini kan akan terus ya, dia akan bergerak ke sini dengan kecepatan sudut omega B, ini akan bergerak ke sini dengan kecepatan omega C. Secara intuisi ketika perpanjangan pegas ini maksimum, maka dia akan terus bergerak dan WB-nya sama dengan WC. Ini secara intuisi ya. Nanti kita akan buktikan ini secara matematis. Tapi secara intuisi seperti itu. Ya.
nanti jadi panjang, ketika panjang pegas ini sudah mencapai perpanjangan maksimum, kecepatan sudutnya akan sama dan mereka bergerak terus dengan kecepatan sudut yang tidak pernah berubah. Ya, gitu. Itu secara intuisi, tapi nanti kita akan buktikan. Oke. Nah, ini sebetulnya sama dengan ini ya, nanti ya. Kalau Anda lihat di kasus sini, ya, kalau Anda baca di buku ini, ya, di halaman 174 nanti, ada tumbukan, walaupun tidak mirip seperti ini. Misalnya ini ada pegas, tapi ini lurus saja. Dia punya kecepatan V1, ini mula-mula diam. Kemudian pegas ini menumbuk. Deng, ya, menumbuk begini kan. Nah, tentu kecepatan ini akan berubah, makin lama makin pelan kan. Ya. Kemudian ini memendek, setelah itu ini memanjang. Nah, begitu perpanjangan ini mencapai maksimum, maka kecepatan 1 dan kecepatan 2 ini akan sama. Ya, kecepatannya ya, bukan aksen ini setelah. Ya, nanti kalau dia di sini kan ini ini maksudnya V1 V2 bukan aksen. Kalau aksen kan di sini. Ya. Ketika dia menumbuk itu ya. Jadi seperti ini, V1 akan sama dengan V2. Ya. Maka dia akan terus bergerak kalau ininya licin. Ya, kalau permukaan ini licin, maka dia akan terus bergerak dengan perpanjangan maksimum di mana kecepatan 1 sama dengan kecepatan 2. Nah, ini kan gerak lurus, ya. Gerak lurus. Ya, jadi ini taruhlah tadi ini aksen maksudnya karena bukan yang ini. Kalau ini kan mula-mula diam 0 kan kecepatannya. Gitu. Jadi ketika panjang maksimum V1 aksen 92. Itu kalau dia lurus. Nah, kalau ini kan dia melingkar. Jadi ketika perpanjangan maksimum, Anda sudah tahu ya, gerak rotasi itu omeganya yang sama. Ya, jadi omega B sama dengan omega C. Ya, secara intuisi, tapi kita akan buktikan nanti. Oke. Yang pertama, untuk menjelaskan soal ini, tentu kita akan membuat kekalan momentum di tumbukan ini. Ya, kekalan momentum di tumbukan ini, kemudian menggunakan definisi koefisien restitusi untuk menghitung VB aksen. Ya, sudah itu dia akan bergerak tanpa tumbukan kan. Oke. Karena di sini tumbukannya linear, arah kecepatannya searah, maka kekekalan momentum linear pada tumbukan antara A dan B ya, A dan B. Di titik tertinggi kita anggap misalnya di titik tertinggi saja, tapi di mana saja nggak ada masalah. Maka Anda akan dapat sebelum tumbukan kita selalu bilang ini MA/VA, MB/VB gitu kan ya. Jadi biasanya kan ini kita tulisnya MA/VA sama dengan MB/VB, MA/VA aksen, MB/VB aksen. Ini sesaat sesudah tumbukan, ini sesaat sebelum tumbukan. Nah, sebelum tumbukan yang ada kecepatannya kan cuma A, ya, dan masanya M, ya, masa MA itu M, MB, ya M kali VA, ya toh? VA, nanti VA-nya kita ganti V0 kan, gitu ya. Nah, ini kan mula-mula diam, ya, mula-mula kan diam ini, jadi VB-nya 0. Nah, sesaat sesudah tumbukan, ini akan jadi VB aksen, ya kan? Yang B-nya akan jadi VB aksen. Yang A tentu akan jadi VA aksen, tapi kita nggak perlu dengan ini, ya, nggak perlu dengan ini. Ini adalah kecepatan A, kita nggak perlu, karena A nanti akan keluar dari sistem. Sistem kita hanya BC dan pegas. Jadi MAM kali V aksen tambah M kali VB aksen ya. Maka dari sini kita bisa peroleh hubungan. Ini tentu dicoret semua karena masanya sama. Ya, sehingga ini jadi VA, VA-nya ingat, VA-nya diketahui kan? VA-nya di situ adalah V0 ya. Jadi VA ini V0 sama dengan VA aksen ditambah VB aksen ya. Dan ingat ini diketahui. Jadi ini persamaan 1. Ya, tujuan kita menghitung VB aksen. Kecepatan partikel B sesaat sesudah tumbukan. A kita nggak peduli. Ya, tapi ini ada dua variabel. Jadi nggak mungkin selesai. Ada variabel VA aksen, ada variabel VB aksen. Nah, kita perlu satu persamaan lagi kan? Perlu satu persamaan lagi. Nah, ini kita peroleh dari definisi koefisien restitusi. Ya, definisi koefisien restitusi. Ya, koefisien restitusi itu definisinya adalah min beda kecepatan sesaat sesudah tumbukan per beda kecepatan sesaat sebelum tumbukan. Ya, sesaat sesudah tumbukan
kita ambil aja VB aksen, VA aksen. Berarti sebelum tumbukan adalah VB kurang VA, ya kan? Nah, koefisien restitusinya E, diketahui E kan? Sama dengan min. Nah, VB aksen ini yang kita inginkan kan? Ini justru yang kita ingin cari kan? Ya, ini yang kita inginkan. Dikurang VA aksen. Ya, VA aksen nggak tahu, tapi kita nggak perlu. Gitu. Kita per VB 0 ya. Sebelum tumbukan 0. VA sebelum tumbukan adalah V0. Nah, begini. Jadi ini kalau kita masukkan, min dengan min hilang kan? Ya. Jadi ini min dengan min ini hilang, sehingga ini jadi tinggal VB aksen, ya dikurang VA aksen per V0. Nah, begini. Kalau kita kalikan silang, maka kita dapatkan VB aksen kurang VA aksen sama dengan E kali V0. Nah, ini kita sebut persamaan 2. Persamaan satunya ini tadi, ya. VA aksen tambah VB aksen, ya. Supaya seragam, VB aksen saya tulis dulu. Jadi VB aksen, karena plus itu kan komutatif. VA aksen sama dengan V0. Nah, begini. Ya, ini persamaan 1. Tujuan saya kan menghitung VB aksen. Jadi VA aksennya harus hilang. Ya, ini harus hilang. Dan ini min, ini plus, jadi saya jumlah. Kalau saya jumlah kan ini jadi hilang. Nah, begini. Maka ini jadi VB aksen tambah VB aksen, 2 VB aksen. Akan sama dengan EV0 tambah V0. Gini ya. Oke. Dari sini saya dapatlah VB aksen. Ya, tujuan saya sudah saya dapat sekarang. Yaitu sama dengan, ini V0-nya saya keluarkan, E plus 1 V0 per 2. Nah, ini sebut aja persamaan 3. Oke. Ya, jadi VB aksen udah ketemu. Ya. Jadi kalau nanti selanjutnya ada kata VB aksennya itu sudah diketahui. Oke, selesai. Nah, sekarang posisi 1 kita anggap aja di titik tertinggi ya. Jadi posisi 1 ini ada di sini. Ini posisi 1 dari sistem pegas. Kemudian apa yang terjadi? Dia kan akan bergerak ya, bareng gitu ya. Nah, ini mula-mula 0, tapi sudah itu dia bergerak kan, akan tertarik juga. Nah, makin lama pegas makin panjang. Nah, suatu waktu di sini pegas sudah panjangnya maksimum. Ya, pegas sudah panjangnya maksimum. Inilah posisi kedua. Ya, panjang pegas sudah maksimum. Nah, ini kan gerakan antara sistem pegas, ini lintasannya licin. Jadi gaya yang bekerja hanya gaya berat dan gaya pegas. Gaya berat dan gaya pegas itu adalah gaya konservatif. Jadi tidak ada gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif biasanya gaya gesek. Karena tidak ada maka berlaku hukum kekalahan energi. Ya. Jadi posisi 1 di titik tertinggi dan posisi 2 saat panjang pegas maksimum. Karena tidak ada gaya non-konservatif, maka berlaku kekekalan energi mekanik pada posisi 1 dan posisi 2 untuk sistem partikel B, C, dan pegas. Ya, itu. Oke, jadi sekarang kita bikin ya, ini ada posisi 1, ini ada posisi 2, kekekalan energi mekanik ya. Ya, maka di sini posisi 1 itu yang ini. Ya, kita sebut aja ini energi kinetik B. Ya, energi kinetik B yang ini. Ditambah energi kinetik C lah, ya. Waktu di posisi 1 ini C masih 0 ya. Jadi ini energi kinetik C ini 0. Ya. Karena VC-nya 0 ya. Karena di sini VC-nya masih 0. Ya, saat itu. Ditambah energi potensial pegas, gitu. Ini posisi 1. Kan gitu. Dan Anda sudah tahu energi potensial pegas di posisi 1 juga 0. Karena panjangnya natural masih ya. Karena delta X, delta pertambahan panjangnya masih 0. Ya, pertambahan panjangnya 0, masih natural. Jadi energi potensial juga. Ini akan sama dengan energi kinetik B di sini, di posisi kedua ini, ya. Energi kinetik B ditambah energi kinetik C. Ya, ini sudah gerak rotasi ya. Kalau di posisi 2 ini dia sudah mulai rotasi, ya toh. Sudah berotasi, bukan mulai lagi, sudah rotasi. Ya.
ditambah energi potensial pegas pada posisi 2. Nah, energi potensial pada posisi pegas 2 ini sudah bertambah panjang kan? Kalau kita tuliskan setengah K delta X kuadrat. Nah, anggap aja di sini panjang pegasnya sudah maksimum L. Maka delta X ini adalah L dikurangi panjang natural R kuadrat. Nah, ini energi potensial pegas di posisi kedua itu ini. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita masukkan sekarang energi kinetik B, VB aksennya udah kita hitung kan? Ini VB aksennya, ya. Jadi ini di sini adalah setengah M VB aksen kuadrat. Nggak usah dimasukkan ya. Anggap aja VB aksen kuadrat ini diketahui. Energi kinetik sen 0 kan? Energi potensial pegas waktu posisi 1 juga masih 0. Nah, energi kinetik B itu ketika di sini. Ya. Energi kinetik B waktu di sini ya. Kita tulis dulu setengah M VB kuadrat. Tapi Anda perhatikan, di sini itu kan dia sudah bergeraknya, kita sudah rotasi kan. Jadi VB ini nanti adalah kecepatan tangensial kan. Kecepatan yang ini kan, tangensial ya. Kecepatan ini kan VB. VB yang ini. VC yang itu kan. Maka Anda sudah tahu kecepatan tangensial akan sama dengan R kali omega ya. R jaraknya ya, jaraknya. Jarak ke poros. Kalau dia di B jaraknya itu ini, BP ya. Jadi nanti RBP ini. Ya, karena terhadap P, poros bersamanya P nanti. Ya, dia berputar terhadap poros bersama P. Jadi VBP RBP kali omega. Omega di B. Ini gitu ya. Ditambah energi kinetik C. C juga ada kecepatannya. Tidak 0 waktu di sini. Di sini yang 0. Ditambah setengah, masanya sama, M. VC kuadrat. Nah, nanti ini VC-nya terhadap P ya. Dia berputar terhadap P, poros bersama. Ya. Ini akan sama dengan RCP, tentu beda ya. CP lebih pendek kan, ya. Anda lihat CP itu R, kalau BP itu 2R ya. Jadi Anda lihat RBP itu 2R. Ya, RBP itu 2R. Kalau RCP itu R. Gini ya. RCP kali omega C. Nah, ditambah ini, energi potensial pegas posisi 2 ini. Setengah K L min R kuadrat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang saya tulis ya. VB-nya saya biarkan aja. Jadi ini setengah M VB aksen kuadrat, yang penting ini diketahui, sama dengan ya setengah M. Nah, ini saya masukkan. VBP itu RBP kali omega ya, saya hitung di sini ya. VBP, supaya langsung aja. RBP itu 2R kan ya, ini 2R. 2R kali omega B ini. 2R kali omega B. Gitu ya. 2R kali omega B. Nah, di sini kan yang saya perlukan kuadrat ya, VB kuadrat. Jadi VB ini VBP tentu kan. Ya. Jadi dikuadratin. Kalau kita kuadratin VBP dikuadratkan 2 dikuadratkan 4. R dikuadratkan R kuadrat, omega B dikuadratin omega B kuadrat. Jadi ini bisa saya tulis ini. 4R kuadrat omega B dikuadratkan. Nah, sekarang setengah M VC kuadrat. Setengah M. Nah, VC yang ini ya. RCP itu R. R kali omega C. Nah, kalau saya kuadratkan kan berarti ini R kuadrat omega C kuadrat. Begini ya. Kalau ini kita kuadratin, itu adalah R kuadrat omega C kuadrat. Nah, ini. Ditambah energi potensial pegas tetap. Ini. Setengah K L min R kuadrat. Nah, seperti ini kan. Nah, sekarang kita coret dulu setengah-setengahnya. Ini ada setengah, ini ada setengah, ini ada setengah, ini ada setengah. Kita coret. Ya. Ini jadi M VB aksen kuadrat, M VB aksen kuadrat,
Ini diketahui, nggak usah khawatir. Sama dengan, nah ini kita jumlahkan ini. Ya. Ini nggak usah kuadrat lagi, kenapa ada kuadrat? Ya. Kan sudah dihitung kuadratnya di sini. Nah, kalau Anda lihat ini kan sama ini. Ya. Ini ya, 4, nggak usah dikeluarkan dulu. Ini 4 mr kuadrat ya. Mr kuadrat omega B kuadrat. Nah, kuadratnya di sini tadi nih. Omega B kuadrat. Kuadratnya di sini. Ditambah, ini sudah hilang ya, berarti mr kuadrat, hanya ini aja. Mr kuadrat omega C kuadrat. Terus yang ini. K L min R kuadrat. Nah, kira-kira seperti ini sudah ya. Ini kita buat bunga aja. Nah, seperti ini. Sekarang kita analisis ya. VB action diketahui. MR diketahui. Jadi di sini ada omega B, di sini ada omega C, di sini ada L. Nah, jadi kalau secara sepintas kan ini 3 variabel ini. Omega B, omega C, L. Sepintas selalu 3 variabel. Tapi tadi sudah kita bilang secara intuisi, ketika terjadi perpanjangan maksimum ini, maka ini dia berotasi sudah dengan omega yang sama. Ingat, rotasi itu omeganya yang sama. Ya. Jadi ini omega B sama dengan omega C, sama dengan omega. Ini secara intuisi ya. Ini secara intuisi. Nah, kalau ini bisa kita buktikan, maka persamaan ini tinggal 2 variabel. Ya, sehingga kita hanya perlu 1 persamaan lagi. Nah, 1 persamaannya itu adalah gerak dari sistem pegas ini, ya, berotasi kan. Ini kalau sudah ini kan berotasi sudah. Berotasi kan. Berotasi tapi belum mulus. Panjangnya belum maksimum. Tapi yang jelas berotasi. Dan Anda sudah tahu kalau berotasi, maka hukum kekekalan momentum adalah hukum kekekalan momentum rotasi. Hukum kekekalan momentum sudut terhadap poros bersama P. Poros putarnya itu P. Karena baik di partikel C maupun partikel B berputar terhadap P. Poros bersama. Ya. Kalau kekekalan momentum sudut rotasi ya perlunya poros. Acuannya poros. Poros bersama. Itu ya. Nah, dari situ Anda akan dapat 1 persamaan lagi. Jadi hanya ada dua persamaan. Sehingga karena itu kita harus tahu hubungan omega B dan omega C itu adalah sama. Ya, maka kita akan buktikan ya. Mari kita buktikan ya. Kita akan buktikan. Nah, untuk itu saya gambar seperti ini ya. Nah, saya akan buktikan untuk itu saya gambar seperti ini. Ya, ini posisi setelah dia perpanjangannya maksimum. Ya, ini PC, ini CBL, ini PB, ya. Anda sudah tahu PC itu sama dengan R. PB ini sama dengan 2R. Ya. Maka ini adalah kalau kita keluarkan kan ini sebetulnya segitiga kan. Nah, begini. Nah, ini adalah P, ini adalah C, ini adalah B. Gitu ya. Ini R, ini 2R, ini L. Jadi untuk menggunakan rumus kosinus saya harus tahu sudut ini. Nah, sudut ini itu anggap aja theta. Ya, sudut yang sudah dibentuk. Sudut kan posisi sudut. Ini namanya perpindahan sudut kali ini kan. Oke, sekarang Anda lihat. Anggaplah T0 di sini tadi ya. Sehingga saya akan menghitung sudut terhadap garis vertikal melalui poros bersama ya. Garis vertikal melalui poros bersama. Jadi saya akan ukur theta baik untuk C dan untuk B itu dari garis vertikal. Karena saya anggap mulai dari 0 di situ. Itu yang supaya mudah kan. Dari garis vertikal melalui poros bersama ya. Melalui poros bersama P. Nah, ini ya, ini jadinya ya. Nah, kalau C berarti ini theta C-nya, ya kan? Kalau C titik C berarti ini theta C-nya. Ini Anda lihat theta C. Ini B. Jadi theta B-nya yang ini. Sehingga kalau Anda lihat theta-nya ini, theta yang ini, itu adalah theta ini, theta B dikurang theta C. Ya. Jadi Anda lihat di situ bahwa theta itu adalah theta B dikurangi theta C. Ya, Anda bisa lihat di situ. Theta itu adalah theta B dikurangi theta C ya. Oke, jadi theta ini adalah theta B kurang theta C. Nah, sekarang kalau Anda gunakan rumus kosinus,
di segitiga PCB. Apa yang Anda dapat? Apa yang Anda dapat? Anda akan dapat di depan sudut theta ini adalah BC. BC kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah PB kuadrat dikurang 2 PC PB kosinus sudut di depan L, theta. Yang Anda akan dapat seperti ini. Nah, BC itu L ya. Nah, ini yang akan kita cari kan perpanjangan maksimum. PC diketahui ya, R kuadrat. PB kalau dikuadratin 4R kuadrat. Ya. Dikurang 2, PC itu R, PB 2R. Cos theta. Maka kalau ini kita hitung, ini adalah 5R kuadrat, dikurang 4R kuadrat kosinus theta. Nah, jadi Anda lihat di sini, perhatikan theta ini fungsi waktu. Karena dia posisi sudut kan. Posisi sudut setelah T, jadi fungsi waktu pasti. Ya, yang penting fungsi waktu. Nah, sekarang yang ingin dimaksimumkan kan L. Ya, yang ingin dimaksimumkan kan L. Karena pernyataannya kan gini, ya toh? Nah, tentukan panjang maksimum pegas. Ya, jadi L-nya akan dimaksimumkan. Apa syarat maksimum itu? Kan turunan pertama kan? Cuman kalau L-nya maksimum, L kuadrat juga maksimum. Sehingga syaratnya adalah DL kuadrat per DT. Ya kan? Dia fungsi waktu. Ini harus sama dengan 0. Ini DL kuadrat ya, bukan D kuadrat L. DL kuadrat. Ini L kuadrat nih. Ya, jadi turunannya harus terhadap waktu sama dengan 0. Nah, sekarang kita turunkan ya. Ini bilangan tetap. R itu bilangan tetap. Jadi kalau kita turunkan 0 ya. Min. Ini fungsi dengan fungsi. Jadi ini tetap kita tulis 4R kuadrat. Ya kan? Kali turunan cos theta kan? Kali turunan cos theta. Tapi ingat, theta ini sudut terhadap waktu. Fungsi waktu. Jadi pertama minus. Gini kan ya? Min, turun dari cos kan sin. Nah, dikalikan turunan dari theta. Nah, turunan itu biasanya kita pakai titik. Nah, theta titik itu artinya nanti adalah turunan. Ya, turunan. Ya. Jadi turunan ya. Jadi turunan. Jadi Anda sudah tahu theta itu turunan. Oke. Jadi 4R kuadrat kali ini. Min theta titik sinus theta. Sama dengan 0. Nah, dari sini min kali min itu 4. Jadi ini akan dapat 4R kuadrat theta titik sinus theta sama dengan 0. Nah, Anda perhatikan persamaan ini. Ya. Anda perhatikan. Apa yang Anda dapat? R itu jari-jari ya. Ya, jari-jari dari lingkaran ini. Ya. Tidak mungkin 0 kan? R ini positif. Ya, ini pasti positif. Ini positif sudah. Terus sin theta. Theta itu tadi apa? Theta B kurang theta C kan? Ini. Ini juga positif. Ya, kalau negatif nanti panjang pegasnya nggak ada. Ini positif juga, jadi tidak mungkin 0. Ini juga positif, ini juga positif. Jadi supaya sama dengan 0, yang mungkin hanya theta titik. Ya, nah, theta titik yang mungkin. Nah, theta itu apa? Tadi theta itu apa? Theta B kurang theta C kan? Theta itu adalah theta B dikurangi theta C. Nah, titik. Maksudnya turunan pertama ya. Nah, ini kan fungsi, jadi ini maksudnya theta B titik dikurang theta C titik, karena dua-duanya fungsi waktu ini kan, itu sama dengan 0. Nah, theta B titik itu maksudnya kan D theta B per DT. Itu maksudnya, theta C titik ini adalah D theta C per DT. Itu maksudnya. Nah, D theta per DT itu kan 0. Ya, Anda sudah tahu d theta per 0. D theta per dt itu omega, kecepatan sudut. Ya. Jadi turunan fungsi posisi sudut terhadap waktu omega. Kalau ini kan dx per dt v. Kalau fungsi posisi kecepatan linier. Ya, di kita kecepatan tangensial. Jadi ini adalah omega b. Omega waktu posisinya di b.
Ini omega waktu posisinya di C. Nah, ini waktu perpanjangan maksimum kan? Ya, perpanjangan maksimum. Karena syarat kita tadi perpanjangan maksimum ini. Ini kan syarat L maksimum ya. Ini kan syarat perpanjangan maksimum ya. Syarat L maksimum. Ya, perpanjangan maksimum. Omega B sama dengan omega C. Nah, sudah bisa kita buktikan ya, intuisi kita tadi. Ya, analogi dengan gerak lurus. Ya, dengan yang lurus tadi ya, V-nya sama. Kalau lurus yang sama V-nya kan. Kalau yang lurus V-nya sama. Jadi kalau yang rotasi ya omeganya yang sama. Oke, selesai. Nah, dengan demikian kalau ini saya masukkan persamaan yang sebelumnya. Mana? Ini. Nah, ini. Mana di persamaan sebelumnya? Nah, ini. Di bintang ini tadi. Ini kan ada omega B, ini ada omega C ya. Jadi ini saya substitusikan ke bintang. Omeganya saya ganti omega. Omega C-nya juga saya ganti omega. Ini omega B kuadrat ya. Jadi ini menjadi M VB aksen kuadrat sama dengan 4 MR kuadrat omega kuadrat. Ini ganti omega kuadrat. Ini diganti omega kuadrat juga. MR kuadrat omega kuadrat ditambah K kali N min R kuadrat ya. Ini persamaan yang ini. Ya. Nah, sekarang bisa dijumlahkan sudah. Ini 4, ini 1, 5. Ini itu 5 MR kuadrat omega kuadrat. Ditambah K kali L min R kuadrat. Ini M VB aksen kuadrat. Nah, inilah yang kita sebut persamaan, ya toh? Persamaan bintang 1, ya. Nah, kalau Anda perhatikan, ini diketahui, nggak ada masalah. Nah, yang belum diketahui adalah omega. Nggak ada omega di kita itu. Kecepatan sudut belum tahu. K diketahui, R diketahui, L enggak. Jadi di sini ada dua variabel ya. Omega dan L. Jadi kita perlu satu persamaan lagi kan? Perlu satu persamaan lagi. Nah, inilah di sini kita akan menggunakan hukum kekekalan energi mekanik. Di posisi 1, sistem pegas, dan posisi 2. Ya. Posisi 1 sesaat sudah bergerak ya. Kecepatannya VB aksen sudah kan. Kita gunakan lagi hukum kekekalan, ya bukan hukum kekekalan energi mekanik. Ini kan sudah hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan momentum sudut maksudnya. Ya, momentum rotasi ya. Momentum sudut terhadap poros bersama ya. Kalau momentum itu kan putaran, jadi harus terhadap poros. Poros bersama P. Nah, harus terhadap poros bersama P. Ya, jadi kalau Anda gambar lagi, gambarnya mana? Sebentar ya, karena ini banyak, saya harus ini. Ya, jadi ini omega C, ini jadi di sini kan ada omega C nih. Di sini juga ada omega B. Terhadap poros bersama ini. Nah, itu poros bersama. Nah, momentum sudut. Jadi posisi 1, jadi L, B, partikel B, ditambah L, partikel C, di posisi 1. Ini harus sama dengan LB ditambah LC, momentum sudut partikel B dan partikel C saat di posisi 2. Nah, di sini dia sudah berotasi kan. Sementara di sini baru linear, yang tadi kita lihat ya, linear. Ya. Kemudian di posisi 1 ini VC-nya masih 0. Ya, jadi gini, kalau dia linear, L-nya kita hitung partikel ya, RMV. Ya. Kalau dia berotasi, maka L-nya kita hitung dengan rumus I omega. Ya, karena rotasi kan ini, rotasi omega, kalau linear V. Jadi kalau linear itu hitungnya pakai ini, kalau rotasi pakainya ini. Tapi tentu di sini ada momen inersia. Nah, momen inersia partikel ini rumusnya adalah mr kuadrat gitu ya. R adalah jarak ke poros, poros bersama nanti ya. Jarak ke poros bersama. P. Nah, begitu ya. Oke, kita hitung dulu satu-satu sebelum kita jumlahkan ya, biar enak ya. LB posisi 1. Ya, tentu akan sama dengan RBP. Ya kan? Terhadap poros kan bersama.
masanya sama M. Kecepatan di B, VB aksen. Ya, di sini kan kecepatannya VB aksen. Dan Anda nggak usah khawatir, ini sudah diketahui. Ya, ini diketahui. Oke, sekarang kalau saya masukkan, berapa RBP tadi? 2R ya. Anda sudah lihat tadi di sini ya. Ya, Anda lihat juga di gambar nih. RBP 2R kan? Ini 2R. Ini 2R. Ini M. VB aksen biarin aja. Nah, jadi ini semua diketahui. Oke, nggak ada masalah. LB2. Ini LB2. LC1. LC1 yang ini. Nah, di satu ini VC-nya 0. Ya. Jadi nanti ya 0 ya. Karena VC-nya 0. Nggak usah dihitung. Oke. Jadi ini sudah. Sekarang LB. Ya, terhadap P ya. Sama dengan I terhadap P kali omega. Omega B gitu ya. Nah, momen inersia kan mr kuadrat. Jadi ini M R. R kuadrat ya. Tapi R-nya RBP. Nah, omega B-nya tadi omega. Ya, sudah jelas. Jadi ini akan sama dengan RBP berapa tadi? RBP 2R ya. 2R. Jadi ini begini. 2R kuadrat omega. Langsung aja kita kuadratin. 4 ya. Jadi 4 M R kuadrat omega. Nah, ini LBP. Ya toh? Supaya Anda mudah ngikutin. Satu LBP sudah, sekarang LC. LCP. Sama dengan ini. ICP kali omega C. ICP, MR kuadrat ya toh? MR kuadrat. Tapi R-nya harus CP. Ya kan? Kali omega C-nya omega. Nah, kalau Anda masukkan M, RCP. Nih CP. CP Anda lihat R ya. Tadi sudah R kuadrat omega. Ah, ini sudah dapat. Oke, jadi kalau sudah kita masukkan sekarang ke persamaan ini kan. Kalau kita masukkan ke persamaan ini. Oke, begitu aja ya. LB di posisi 1 ini. 2R, atau di sini biar agak terang. 2R, M, VB aksen. Anda nggak usah khawatir VB aksen diketahui. LC posisi 1. Ini. 0. Oke, sama dengan LB posisi 2. Ini. Ya, 4M R kuadrat omega. LC posisi 2 ini. M R kuadrat omega. Oke, jadi dari sini kita dapat 2R, M-nya coret semuanya sama ya. 2R VB aksen sama dengan 4R kuadrat omega. Jadi 5R kuadrat omega. Kalau Anda lihat ini semua, ini bisa hilang lagi R-nya 1. Jadi dari sini kita dapat VB aksen sama dengan 5R omega per 2. Oke. VB aksen diketahui kan? R diketahui. Omega enggak? Ya, jadi kalau gitu omeganya yang kita masukin ya. Omega sama dengan 2 VB aksen. Saya salah. Omeganya yang kita per 5R. Seperti ini. Sekarang kita lihat ya. Kita lihat persamaan kita yang tadi. Yang bintang 1 ini tadi kan. Ini kan ada persamaan bintang 1 nih. Omega dan L. Ya, L-nya ditanya kan gitu. Nah, omeganya sekarang bisa dapat nih. Berarti selesai ya. Ini bisa kita substitusi ke bintang 1. Omega. Cuman disubstitusi ke sini. Jadi kita dapat ya substitusi ke 1 ya. Sudah selesai nih. Jadi ini M VB aksen kuadrat. Sementara Anda nggak usah khawatir dengan VB aksen. Nanti terakhir ini kita urus. Ini 5MR kuadrat. Nah, kali omega kuadrat kan. Ini dikuadratin. Langsung aja di sini ya. Ini kalau kita kuadratkan kan 4 VB aksen kuadrat per 25R kuadrat. Nah, ya, jadi ini masukin sini. 4 VB aksen kuadrat
per 25 R kuadrat. Nah, ini omega kuadratnya kan. Ditambah K diketahui, Anda nggak usah khawatir. L min R kuadrat. Ya, jadi tujuan kita cari L ini. Oke, sekarang Anda lihat, ini R kuadrat hilang. 5 hilang dengan 25. 5. Ya, jadi ini 4/5 VB aksen kuadrat. Saya pindahkan ke sini. Ya, ini M VB aksen kuadrat, ini 4/5. Jadi ini sisa 1/5. 1/5 M VB aksen kuadrat. Sama dengan K kali L min R kuadrat. Nah, maka ini bisa saya hitung. Nah, K-nya saya pindahin ke sini. Jadi L min R kuadrat sama dengan ya M VB aksen kuadrat per ini kali silang kan 5K. Nah, sekarang saya keluarkan kuadratnya. Ini L min R. Berarti ini akan sama dengan akar ini kan M VB aksen kuadrat per 5K. Nah, begini. Oke. Oke, supaya jelas saya ganti kertas lagi ya. Sudah ketemu ini. Yang mau saya carikan L. Pindahkan ini ke sana. Maka L sama dengan R plus. Nah, ini VB aksennya bisa keluar ini. Karena kuadrat. Ditambah VB aksen akar M per 5K. Nah, terakhir baru saya masukkan VB aksennya. Ya, jadi supaya tidak terlalu ruwet kita. Tadi sudah ketemu itu VB aksen waktu ditumbuhkan pertama kali, hukum kekalan momentum pertama kali tadi. Yang mana? Sorry, saya cari dulu ya. Nah, ini. Nah, yang ini tadi. Ya. PB aksen itu ini. E diketahui kan koefisien restitusi. Jadi ini E plus 1 kali V0 per 2. Itu ini. Akar M per 5K. Ya. Demikian yang bisa kita jelaskan kepada Anda. Semoga bisa Anda pahami dengan baik untuk bekal Anda menghadapi kompetisi sains tingkat provinsi bulan September ini ya. Mudah-mudahan Anda bisa lolos untuk mewakili provinsi Anda menuju kompetisi sains nasional. Dan sekaligus tentu kalau Anda sudah menang di tingkat kota saja itu merupakan karcis Anda untuk lolos nanti lewat undangan, lewat prestasi. Apalagi kalau Anda lolos di provinsi, peluang Anda makin tinggi untuk bisa diterima di perguruan tinggi tanpa harus mengikuti seleksi. Terima kasih sekali lagi. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, supaya Anda selalu bisa mengikuti video-video terbaru kami, dan juga untuk memberi dukungan kepada kami untuk selalu semangat melayani Anda, menyediakan video-video pembelajaran yang bermutu dan sebanyak mungkin. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan.